teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zidna Nur Fatima Azharo dengan NIM 2341104031114. Di sini saya akan mengulas materi mengenai metodologi studi Islam tentang hasil dan kontribusi penelitian Snow Corrigan di Mekah serta kebijakan kolonial dan implikasinya terhadap Islam. Masuki materi yang pertama, yaitu hasil dan kontribusi penelitian Snow Corrigan di Mekah. Nama lengkap Christian Snow Corrigan merupakan seorang orientalis asal Belanda yang melaksanakan penelitian penting di kota Mekah pada tahun 1885. Tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk memahami kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam di kota suci Mekah tersebut. Guna memperoleh akses ke Mekah yang saat itu tertutup bagi non-muslim, ia memeluk Islam dan menyamar sebagai seorang muslim dengan nama Abdul Ghaffar. Selama 6 bulan di Mekah dan 6 bulan di Jeddah, Snow Corrigan melakukan observasi dengan mencatat secara rinci berbagai aspek kehidupan masyarakat di sana, serta menjalin hubungan dengan para ulama dan jamaah haji, termasuk di wilayah Nusantara sendiri. Berdasarkan pengalamannya di Mekah, Snow Corrigan mencermati adanya semangat keagamaan yang sangat kuat di kalangan umat Islam di Hindia Belanda, khususnya masyarakat Aceh itu sendiri dalam melawan penjajahan Belanda. Pengamatan tersebut menumbuhkan ketertarikannya untuk mendalami kondisi umat Islam di Hindia Belanda secara mendalam. Setelah kembali ke Mekah, Snow Corrigan kembali mengajar di Universitas Leiden. Meskipun masa tinggalnya di Tanah Suci relatif sangat singkat, ia secara rutin mengirimkan laporan dalam bentuk surat kepada kenalannya di Belanda, termasuk laporan mengenai aktivitasnya yang dikirim oleh Jaya Diningrat. Di Mekah, Snow Corrigan menyimpulkan melalui pengalaman dan pengamatan langsung bahwa umat Islam Melayu khususnya dari daerah Aceh menunjukkan kecenderungan religiusitas yang sangat kuat dan fanatik. Pada kolonial Belanda, pemerintah kolonial ini mewaspadai umat Islam yang dianggap radikal dan memiliki koneksi dengan jaringan umat Islam internasional, terutama terkait kemungkinan mereka mencari dukungan dari negara-negara Islam lainnya. Pemerintah kolonial merasa terancam oleh potensi munculnya gerakan pan-Islamisme karena mereka membayangkan Islam sebagai agama yang terorganisasi secara terpusat, mirip dengan struktur hierarki gereja Katolik Roma yang saat itu menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Turki Utsmani. Kekhawatiran inilah yang kemudian mendorong Belanda untuk mengambil kebijakan represif terhadap umat Islam di wilayah kolonialnya, salah satunya dengan membatasi keberangkatan haji ke Mekah yang dianggap dapat memicu pemberontakan. Setelah menyelesaikan studinya di Mekah, Snow Corrigan akhirnya kembali ke Belanda dan melanjutkan aktivitas akademinya sebagai dosen di Universitas Leiden yang tadi pada tahun 1885. Namun tidak sampai situ saja. Kehidupan sebagai akademisi rupanya bagi Snow Corrigan kurang. Ketertarikannya terhadap konflik di Aceh yang sedang berlangsung saat itu membuatnya mengajukan permohonan untuk terlibat secara langsung sebagai peneliti resmi atas nama pemerintah Hindia Belanda. Keberadaannya di Mekah berakhir pada 5 Agustus 1885 setelah ia mendapatkan surat pengusiran yang dibicarakan oleh wakil gubernur dalam bahasa Turki, yaitu tidak sepenuhnya untuk dikuasai. Diduga pengusiran tersebut disebabkan oleh mulai terbongkarnya identitas Snow Corrigan sebagai seorang intelijen yang bertugas mengamati kehidupan umat Islam di wilayah itu. Snow Corrigan juga menyadari bahwa hanya jamaah haji di Hindia Belanda yang setelah kembali ke Mekah mendirikan halaqah atau perkumpulan bisa berupa pesantren di mana merespon hal tersebut dan menjalankan gagasan-gagasannya yang mengumpulkan pendirian lembaga resmi yang menangani urusan keislaman di bawah pemerintah kolonial, yakni pada tahun 1885. Ia kemudian diangkat sebagai kepala pertama lembaga tersebut. Setelah Indonesia merdeka, lembaga ini menjadi cikal bakal berdirinya Departemen Agama di bawah kepemimpinan kantor tersebut. Dinilai berhasil menjalankan tugasnya secara efektif dan sejumlah rekomendasi kebijakan dari Snow kemudian diadopsi menjadi kebijakan resmi pemerintah kolonial Belanda.
Penelitian Sunagorgonya menghasilkan sebuah karya yang monumental berjudul Mekah yang diterbitkan pada tahun 1931. Buku ini memberikan deskripsi yang mendalam mengenai struktur sosial, politik keagamaan, serta interaksi antar jamaah haji yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Selain menjadi referensi penting dalam kajian Islam dan sejarah pelaksanaan ibadah haji, buku tersebut juga berfungsi sebagai sumber strategis bagi pemerintah kolonial Belanda sendiri dalam memahami dan mengelola komunitas Muslim di Hindia Belanda. Meskipun kontribusi akademinya sangat berharga, posisi Sunagorgonya sebagai agen intelijen kolonial memunculkan berbagai kontroversi. Namun demikian, warisan intelektualnya tetap menjadi rujukan utama dalam studi tentang Islam dan dinamika sosial masyarakat Mekah maupun Nusantara. Karya Mekah ini terbagi ke dalam 4 bagian utama, yaitu Family Time Life in Mekah, Learning in Mekah, Daily Life in Mekah, and The Jawah. Sebagai sebuah studi etnografi, buku ini menawarkan pemahaman yang sangat mendalam berbagai lapisan masyarakat Mekah terhadap kegiatan ibadah haji. Materi yang kedua yaitu kebijakan kolonial Sunagorgonya dan implikasinya terhadap Islam. Gagasan utama yang dibawa dan dikemukakan oleh Sunagorgonya adalah Islam sebagai agama yang tidak secara langsung mengancam stabilitas pemerintah kolonial. Namun, ketika ajaran Islam dijadikan dasar bagi aktivitas politik, maka potensi bahayanya menjadi signifikan, terutama dalam konteks perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Ia berpendapat bahwa umat Islam umumnya lebih loyal terhadap ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, bukan pada tokoh-tokoh individual seperti ulama. Oleh karena itu, selama pemerintah kolonial tidak mengintervensi ajaran-ajaran pokok Islam, kemungkinan terjadinya kolonial besar dapat diminimalisasi. Adapun pandangan ini menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan kolonial Belanda terhadap Islam di Hindia Belanda. Sunagorgonya menaruh perhatian serius terhadap keterlibatan umat Islam dalam ranah politik, karena ia melihat pengaruh tersebut sebagai potensi ancaman bagi kelangsungan sistem kolonial yang telah mapan. Menurutnya, gerakan politik Islam, terutama yang terbentuk mobilisasi massa dapat mengancam struktur kekuasaan yang telah dibangun oleh pemerintah kolonial. Untuk itu, Sunagorgonya menganjurkan agar dilakukan langkah-langkah pencegahan agar umat Islam tidak terlibat aktif dalam aktivitas politik. Tujuannya sendiri adalah untuk menjaga kestabilan dan melindungi kepentingan kolonial di wilayah Hindia Belanda. Berdasarkan pengamatan dan data yang dikumpulkan oleh Sunagorgonya, ia menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku politik aktif yang berasal dari kalangan haji, yakni mereka yang pernah bermukim atau belajar di Timur Tengah. Sekembalinya di tanah air, mereka secara spiritual maupun ideologis dan secara berkali-kali perlawanan yang dianggap mengganggu keterlibatan pemerintah kolonial. Beberapa wilayah yang mengalami gejolak akibat pengaruh kelompok ini antara lain yaitu Sumatera Barat, Aceh, dan Banten. Dalam kapasitas sebagai arsitek kebijakan Islam kolonial, Sunok meyakini bahwa sumber ancaman utama bukan terletak pada Islam sendiri, yakni pada politik yang muncul dari interpretasi keagamaan, baik dari kelompok lokal yang radikal maupun gerakan internasional seperti pan-Islamisme. Walaupun demikian, ia mengamati bahwa praktik Islam di Indonesia seringkali berbaur dengan tradisi lokal seperti animisme dan pengaruh Hindu. Sunagorgonya tetap mengakui bahwa Islam memandang agama mereka sebagai identitas utama, sebagai pembeda yang jelas dari kelompok lain, dan sekaligus terhadap simbol perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.